Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal, yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal, para pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri, para rektor, para ketua, kemudian para kakanwil, kepala UPT, dan seluruh pimpinan Satker serta peserta kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkesempatan dihadiri oleh dua pejabat tinggi media yang tentu sangat penting bagi upaya Kementerian Agama memaksimalkan utamanya yaitu transformasi, baik transformasi sumber daya manusia maupun juga utamanya transformasi digital. Nah, karenanya kami mengaturkan terima kasih untuk Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Inspektur Jenderal. Memang format malam hari ini mungkin kita nanti ada semacam dialog, ada talk show sedikit untuk bisa berkomunikasi dengan para peserta kita, para pimpinan Satker. Pak Sekjen, Pak Irjen, diskusi panel ini tentu tujuannya adalah kita ingin lebih mengingatkan kepada ASN kita bagaimana kemudian organisasi besar Kementerian Agama ini bisa secara cepat, akseleratif mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Jadi sistem merit bisa kita jadikan basis tata kelola organisasi, ASN kita juga bisa menjadi smart ASN, dan juga transformasi digital bisa kita lakukan, termasuk juga selain aspek reward, juga ada aspek punishment. Nah, ini kiranya perlu pada malam hari ini nanti berkenan kiranya Bapak Sekretaris Jenderal, kemudian selanjutnya Bapak Inspektur Jenderal, terlebih dahulu kami persilakan menyampaikan paparannya kurang lebih 15 menit, baru kita akan lanjutkan dengan diskusi dengan seluruh peserta. Oke, Bapak Ibu sekalian, seluruhnya pada malam hari ini kami persilakan terlebih dahulu Bapak Sekretaris Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Reji Faisal. Yang saya hormati Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Pak Dr. Nuruddin MSI, Bapak Ibu semua para koordinator dan subkoordinator di lingkungan Biro Kepegawaian, dan yang saya banggakan para peserta agak mantap kali ini. Ini Mbak Karo ini enggak sensitif ini, masa dikasih yang lemah. Yang seperti Kepala Biro dan Bapak Ibu semua para peserta pertemuan pada hari ini. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat mengikuti. Yang kedua juga terima kasih dan apresiasi pada Biro Kepegawaian yang sudah melakukan lompatan yang luar biasa ya jika dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Lompatan ini tentu menindaklanjuti program prioritas Menteri Agama yang salah satunya adalah transformasi digital. Selama ini sifatnya masih manual, jadi basis Biro Kepegawaian ketika akan memutuskan untuk hukuman disiplin kan melalui mekanisme DPK. Kalau yang bersangkutan adalah pejabat bimbingan tinggi Pratama, itu adalah Sekretaris Jenderal sebagai Ketua DPK 1. Kalau yang melakukan pelanggaran adalah CPT Madya, maka Menteri Agama. Kalau yang melakukan pelanggaran di luar itu, maka adalah Kepala Biro Kepegawaian, yang salah satu unsurnya adalah Inspektorat Jenderal. Kalau CPT Pratama ya Sekjen, Inspektur Jenderal, dan para dirjen sebagai anggota DPK 1. Nah, selama ini
dalam tanda petik memang terkesan lambat. Terkesan lambat, nah ini nanti prosesnya sangat panjang. Ya, mulai basisnya tentu adalah basis dari LHA Inspektorat Jenderal. Lalu kita baca rekomendasinya apa. Nah, dari rekomendasi itulah kemudian dilakukan sidang DPK. Nah, proses inilah yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang agak panjang. Karena apa? Karena manual sifatnya. Nah, nanti kalau ini dirubah menjadi transformasi digital, maka real time itu bisa terkoneksi antara Biro Kepegawaian dengan Inspektorat Jenderal. Sehingga nanti Pak Irjen juga bisa melakukan audit juga. Kenapa ini tidak lanjuti? Kan sudah tanggal ini, kenapa nggak gerak-gerak? Nah, itu kira-kira begitu. Kalau dulu nggak bisa, masih muter-muter aja. Ada laporan ke sekjen dulu, ke sekjen baru ke biro. Tapi kalau ini kan semuanya dalam waktu real time bisa melihat dengan tentu ini sifatnya kan rahasia, tidak boleh sembarang orang. Jadi yang harus memiliki password ketika mengakses ini, karena ini sifatnya rahasia. Ini penting ya juga, ini harus tidak boleh sistem ini jebol oleh hacker. Payah nanti kalau kan gitu Pak Irjen kan? Karena ini sifatnya rahasia, menyangkut nama baik citra dari yang bersangkutan. Sehingga nanti juga kadang-kadang ini ketika sudah DPK 1 lalu kemudian mengajukan Menteri Agama untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan tingkatnya. Kalau tingkat sedang dan berat itu kan Menteri Agama. Sehingga ini ketika sudah ditanya Menteri, kadang sampai yang bersangkutan itu juga lama. Nah ini kadang pernya di tanggal sekian, baru 3 bulan berikutnya baru diterima. Sehingga ini terkesannya nanti kalau ada banding administratif sudah lewat. Atau menggugat DPT UN waktu 14 hari itu enggak, karena ini sifatnya masih manual. Dengan adanya ini saya rasa ini menjadi sangat efektif, bagian dari implementasi dari transformasi digital. Ini yang perlu kami sampaikan dari awal. Dan kadang-kadang Pak Irjen juga pengalaman saya melihat kenapa ini ketika ada gugatan dari penerima disiplin, menteri kalah. Ternyata basisnya juga basis ada satu syarat BAP tidak ada. Seperti kasus rektor salah satu YN. Jadi ketika ini menteri lama bukan menteri sekarang, Pak. Sebelum saya jadi sekjen kayak gitu. jadi kebetulan teman saya yang jadi rektor. Setelah dihukum disiplin jatuh, dia protes, ya udah nih salah satu ada banding administratif, yang kedua adalah PT UN. Ya dia ada, saya rasa PT UN lebih cocok karena untuk ini enggak apa-apa kalau sampai merasa benar, juga manusia kan gitu kan. Nah, akhirnya di PT UN kalah. Ternyata salah satu sebabnya adalah tidak lengkap, tidak ada BAP. Padahal BAP menjadi syarat utama itu. Maka ketika kami sidang itu yang saya katakan mana BAP-nya? Ada enggak? Sudah disetujui oleh yang bersangkutan atau tidak? Nah ini menjadi penting. Nah, ini kan soal BAP kan juga sangat rahasia. Maka sistem ini juga aplikasi ini harus dijaga kerahasiaannya, kecuali orang-orang tertentu yang bisa menjaga rahasia negara dalam konteks ini. Itu yang kedua. Lalu yang berikutnya memang kita ini kan penerapan sistem merit. Sistem merit itu kan mengharuskan seluruh ASN punya 3 syarat utama. Yang pertama adalah kualifikasi, kedua kompetensi, ketiga adalah kinerja. Ya, kualifikasi nggak bisa digugat. Kompetensi bisa kalau dia tidak memenuhi kompeten. Tapi yang kinerja, nah, kinerja ini kadang-kadang dia melakukan penyimpangan atau kinerja tidak bagus karena ada pelanggaran disiplin. Maka sistem merit itu yang dinilai oleh KSN itu adalah 8 unsur yang dinilai. Kalau 8 unsur ini baik, maka akan baik atau sangat baik. Yang nilainya 300 berapa itu sangat baik.
Nah, kita saat ini waktu saya masuk pertama Pak Irjen, itu kita buruk Pak sistem meritnya. Jadi begitu yang saya cermati ini buruk. Wah, gimana ini keburu? Ternyata juga komunikasi nggak bagus, dokumen-dokumennya tidak diupload di KSN sehingga nilainya buruk. Maka kemudian saya masuk, kemudian dibantu oleh Karupek yang sangat muda dan progresif, ini harus ada lompatan. Maka di akhir tahun lalu 2021 nilai kita sudah baik. Jadi kan nilainya kan yang terendah buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, kita tinggal posisi sedikit aja sudah sangat baik. Kalau sangat baik berarti kita sudah bisa menerapkan sistem merit, ya, sehingga tidak perlu lagi lopar lapor, lopar lapor rekomendasi, minta rekomendasi, karena sudah baik dan kita sudah ada manajemen talenta atau talent pool yang kita upayakan. Nah, ini mandatori untuk kami kepada Biro begitu Pak. Harus ada talent pool atau manajemen talenta yang bagus sehingga tidak perlu lagi seleksi terbuka dalam konteks ini. Nah ini 8 aspek itu, yang pertama adalah perencanaan kebutuhan. Jadi ketika harus betul-betul anjab ABK-nya jelas. Nah, ada kasus 2018 atau 19 karena tidak ada anjab ABK lalu jadi amburadul penempatan Pak Irjen. Jadi ketika butuh sekian ribu, tambahan berapa? 15.000, akhirnya diterima semuanya karena ini perintah Wapres. Kalau diterima, akhirnya apa? Jadi distribusinya kacau. Maka sekarang ada guru salah satu wilayah yang tidak memenuhi jam kerja karena banyak, terlalu overload. Maka kemarin saya konsultasi BKN sama Karupek, kita diberi kewenangan untuk redistribusi. Karena kasihan. Kalau misalnya guru matematikanya ini mestinya sudah cukup 2 tapi ada 5. Berarti kan dia tidak memenuhi beban kerja mengajar. Sehingga tunjangannya akan tidak bisa dikenakan, kan kasihan. Maka kita konsultasi ada redistribusi, mana sekolah yang masih membutuhkan. Nah itu ya meskipun sarannya ya kita ambil surat ke Menpan, tapi kami kemarin minta persetujuan untuk redistribusi supaya mereka tidak tersendat dan seterusnya. Ini yang pertama, perencanaan kebutuhan. Yang kedua adalah pengadaan. Setelah kan pengadaannya apakah sesuai dengan prosedur apa tidak? Apakah ada KKN apa tidak? Apakah ada permainan apa tidak? Nah, apakah ada unsur korupsi, ada pungli? Nah, ini dalam proses pengadaan pegawai negeri. Maka kemarin yang terakhir di 2000 kemarin itu kan ada dalam waktu mestinya butuh waktu 1 jam, 1/4 jam sudah selesai dan dirinya bagus. Ini kan perlu dicurigai. Ternyata sedikit ini ada permainan. Ini dalam proses pengadaan ini menjadi penting. Maka biasanya kami Pak Irjen tetap mempercayakan pendampingan ini adalah kepada Inspektorat Jenderal agar supaya kami tidak salah dalam konteks ini. Yang ketiga adalah pengembangan karir. Ya, ini menjadi sangat penting. Bagaimana apakah sudah dijalankan, sudah sesuai dengan mekanisme atau kemudian promosi dan mutasi itu tadi. Ya, yang kaitannya dengan malam ini adalah aspek yang nomor 6, ya nomor 5 adalah nomor 6 ya. Nomor 6 itu adalah penggajian, penghargaan dan disiplin. Nah, konteks ini adalah disiplin, apakah kebijakan internal, ini 2 aspek menjadi indikator penegakan disiplin. Yang pertama adalah kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN. Nah ini artinya apakah ketika ASN melakukan pelanggaran, ini ada penegakan enggak? Nah ini yang tinggi. Nah yang kedua adalah pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai. Ini juga terkait dengan malam ini data-data melanggar pasal berapa kan ini menjadi data yang penting. Ini 2 hal yang terkait dengan pelanggaran disiplin. Nah, kami akan menyampaikan data Pak Irjen 3 tahun terakhir, rekap hukuman disiplin 3 tahun terakhir. Jadi ada yang
3 tahun terakhir. Di tahun 2020 itu ini yang menjadi aneh, maksudnya aneh. Ternyata hukuman kita itu lebih besar beratnya. Ini kan luar biasa, pelanggaran kan hebat-hebat ini. Jadi yang tahun 2020 yang mendapat hukuman ringan hanya 3 orang. Yang sedang 61, yang berat 80. Tahun 2021 yang ringan 12, yang sedang 40, yang berat 71. Tahun 2022 sampai detik ini ya, per 13 September datanya, karena belum ada sidang lagi ya, belum ada SK Menteri yang sekarang. Jadi yang ringan itu hanya 2, sedang 26, yang berat ini 84. Ini menunjukkan peta bahwa Kementerian Agama ini mayoritasnya adalah melanggar berat. Ya enggak? Ya, ini pasti basisnya kan basis rekomendasi Inspektorat Jenderal. Lalu di DPK itu punya melalui diskusi punya hak untuk meringankan atau memberatkan atau sama. Nanti terakhir menteri juga bisa meringankan, bisa memberatkan atau sama dengan rekomendasi DPK. Tapi realitasnya ini data yang kita miliki, sehingga total hukuman disiplin selama 3 tahun terakhir itu 379. Ini bayangkan kalau sedang ringan ini menteri tanda tangan sampai 300 lebih. Tanda tangan basah ini. Saya juga maratnya juga agak kemeng itu. Jadi ini memang PR kita bersama lah, penegakan disiplin ini. Kemudian ya ini kita detail lagi yang jenisnya, kan hukuman ringan untuk apa saja, berat apa saja, sedang apa saja. Nah, yang hubungan kita yang ringan, tingkat ringan, tahun 2020 itu tadi kan 3 yang ringan. Yang 1 itu teguran lisan. Yang 2 ini adalah teguran tertulis, ya, teguran tertulis, ya, teguran pernyataan tidak puas tahun 2020 tidak ada teguran tertulis. Tahun 2021 tidak ada teguran lisan, tapi ada teguran tertulis, jumlahnya 5, dan teguran pernyataan tidak puas 7 orang. 2022 ini 1 teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Ini jenisnya. Jadi kan ini jumlahnya 17 tadi, ini rinciannya itu. Kemudian yang melakukan pelanggaran tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat sedang 2020 itu penundaan KGB 1 tahun itu 11 orang. Kemudian penundaan kenaikan pangkat 1 tahun 25 orang, penurunan kenaikan pangkat 1 tahun 25 orang. 2021 itu penundaan KGB 1 tahun 16 orang, penundaan kenaikan pangkat 1 tahun 7 orang, dan penurunan KP kenaikan pangkat 1 tahun 17 orang. Di tahun 2022 sampai September ini penundaan KGB 1 orang, penundaan KP 1 tahun 12 orang, dan penurunan KP 1 12 orang. Jadi totalnya 127 orang. Yang terakhir yang tingkat berat di tahun 2020 itu penurunan pangkat selama 3 tahun 17 orang. Kemudian penurunan jabatan 1 orang. Kemudian pembebasan jabatan 25 orang. Ini sudah berat kalau dibebas tugaskan jabatan ini. Kemudian PDH, pemberhentian dengan hormat itu 36 orang, dan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat itu 1 orang. 2021 23 orang penurunan pangkat selama 3 tahun. Kemudian penurunan jabatan 7 orang, pembebasan jabatan 21 orang, kemudian PDH 15 orang, dan PTDH 5 orang. 2022 sampai September itu hanya ada 2, yakni penurunan pangkat selama 3 tahun 29 orang, kemudian PDH
itu 43 orang dan 12 orang PTDH. Jadi ini gambaran hukuman disiplin yang sudah dicantumkan. Nah, karena itu kebijakan dan tata kelola penegakan disiplin PNS itu kita awali mestinya dari pencegahan lalu kemudian penindakan. Dalam konteks pencegahan ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah diseminasi kebijakan. Ini dalam pengertian melaksanakan kegiatan penyampaian informasi yang bertujuan agar ASN memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan memanfaatkan informasi tersebut dalam penegakan disiplin. Artinya preventif. Kemudian yang kedua pendampingan aktif. Melaksanakan pendampingan secara aktif dan berkala kepada ASN dalam rangka mitigasi risiko potensi pelanggaran disiplin ASN untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin ASN. Yang ketiga adalah meningkatkan pembinaan. Melaksanakan pembinaan dengan pendekatan yang sesuai serta memberdayakan masalah etik terhadap pelanggaran disiplin ASN yang termasuk dalam pelanggaran etik dan dapat diselesaikan sesuai kewenangan. Nah, kebijakan penindakan yang pertama tentu kesesuaian prosedur. Memastikan dengan prudent pelanggaran disiplin ASN dengan bukti-bukti dan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dengan prinsip berkeadilan. Ya, jadi maksudnya saya juga agak heran ketika ya mesti substansinya memang melanggar, tetapi nominalnya ya, sebenarnya tidak bisa ya. Misalnya nominalnya 75 juta itu sampai pembebasan jabatan. Itu juga ada dalam konteks ini. Ya, tapi memang konteksnya berat karena dia sudah melakukan pungutan atau korupsi atau markup dan seterusnya itu. Ada juga yang sampai miliaran juga ada. Ini prinsip keadilannya kan masa yang 75 juta dengan yang miliaran nih hukumannya sama. Karena begitu. 500.000 malah juga ada juga dalam konteks ini. Masuk juga ini. Ini yang dulu begitu Pak Irjen. Ini kelihatan sangat kejam. Mestinya kalau sudah dikembalikan sebelum kan sebenarnya tidak apa-apa sebenarnya kalau rekomendasi ada kerugian negara kan bisa dikembalikan dalam konteks ini. Ada juga ya Pak Karo ya, dia sudah sampai sanggup mengembalikan sampai pensiunnya habis, itu juga ada. Tetap juga dihukum pembebasan jabatan itu yang lama-lama Pak Irjen. Jadi ini kok merasa prinsip kita enggak mentolol lah kayaknya uang segitu kok sampai pembebasan. Ternyata usut punya usut memang ada dimensi non teknis kira-kira begitu. Yang kedua adalah dukungan teknologi informasi. Ya, ini saya rasa penting. Penyampaian usul penjatuhan hukuman disiplin ASN yang telah memenuhi ketentuan melalui sistem e-disiplin yang hari ini akan kita launching dan sudah di launching untuk menjamin proses penjatuhan hukuman disiplin dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sebab kalau menggunakan e-disiplin itu tidak ada manipulasi dokumen, bisa diaudit ulang, diverifikasi melalui jejak digital forensik, kan enak sehingga kita mudah untuk menganalisis, mudah untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada publik. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Ini memberikan kepastian hukum bagi ASN melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana asas yang ditentukan undang-undang dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan serta proses pembaruan data secara digital dan real time. Ini saya rasa yang poin 2 terakhir inilah yang kita coba untuk melakukan perbaikan. Karena itu kami mohon arahan, saran dari Inspektur Jenderal dalam konteks malam hari ini. Ya, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang mungkin perlu di speednya cepat, apa yang menjadikan kita ini berlaku adil dan seterusnya itu akan kami butuhkan dalam konteks pembenahan sesuai dengan tingkat pelanggaran disiplin pegawai dalam konteks ini. Saya rasa mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Pak Irjen. Ternyata trennya naik.
untuk pelanggaran disiplin. Kita tahu bahwa ASN kita emang besar. Data 26 Oktober 26 Oktober 2022 PNS kita 225.226 dengan P3K 7.351, 232.577 ASN. Satkernya juga besar 4.599. Ini apa yang akan menjadi kebijakan dalam kaitan pembinaan dan pengawasan? Kami persilakan Bapak Inspektur Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Sekjen, Pak Profesor Nizar Ali, sahabat saya Pak Karopek, Pak Nurudin, Dr. Nurudin, kemudian yang mungkin hadir di Zoom, mungkin ada staf ahli, staf khusus, Pak Rektor, Pak Kakanwil, Kepala Balai, Kepala UPT, dan seluruh hadirin yang baik hadir di ruangan ini offline maupun yang di daring. Pertama-tama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena alhamdulillah berkat rahmat-Nya, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian semuanya. Pak Sekjen, saya kalau saya hitung ini tanggal 16 November hari ini, saya hari ini tepat udah 2 bulan Pak jadi Inspektur Jenderal di Kementerian Agama. Jadi saya dilantik 16 September, hari ini tepat 2 bulan. Selama 2 bulan saya berkarir di Kementerian Agama ini, ada 2 hal yang membuat saya selalu risau gitu, setiap kali di kantor gitu. Yang pertama, saya selalu menerima, yang pertama surat dari Pak Nurudin, dari Pak Karopek, kepada satuan kerja, bahwa ini sudah diputuskan supaya segera dilakukan proses penindakan hukuman. Rasanya hampir nggak ada tiap hari itu, pasti setiap hari pasti ada minimal 1-2 itu pasti ada Pak Sekjen. Gitu. Yang kedua, yang membuat saya selalu risau sampai hari ini itu adalah yang namanya pengaduan masyarakat tuh nggak pernah kurang gitu. Sehari itu 10, 15 gitu. Sehingga saya sekarang itu kalau baca pengaduan itu akhirnya selektif gitu. Karena udah males baca begitu. Di satu sisi banyaknya pengaduan itu menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif mengawasi kita gitu. Tapi di sisi lain banyaknya pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak masalah di kita yang harus kita selesaikan gitu. Apakah menyangkut masalah transparansi, kebijakan yang belum jalan, apakah karena komunikasi yang nggak jalan, ataupun dari sisi lain pengendalian atau pengawasan atasan yang nggak berjalan gitu Pak. Nah ini yang memang saya akhirnya berpikir ya kemarin setiap kali, ini kan kalau Inspektorat Jenderal turun ke lapangan satu tim itu kan paling enggak anggota 1 atau 2 sama dalis 4 orang. Paling enggak itu 25 juta sampai 30 juta Pak, satu tim kan ngabis anggaran. Hanya misalnya kadang-kadang untuk memproses satu masalah laporan ujaran kebencian misalnya. Masalah perselingkuhan misalnya. Bayangin urusan perselingkuhan, orangnya enak, mainnya enak, kita yang malah bikin ribut gitu. Ini yang saya bilang, ini yang enggak sesuatu yang enggak benar. Kalau ada 10 tim 250 juta, itu udah 1 RKB. Gitu. Jadi, nah sekarang saya rubah polanya. Gitu. Jadi sekarang setiap ada pengaduan, apa kalau menyangkut madrasah, Kanwil, Kakan Menak, saya lempar lagi ke Pak Kakanwil. Saya minta itu diselesaikan, diklarifikasi, dipanggil, di BAP, dan saya minta waktu dan sebulan harus ada laporan. Kalau enggak ya Pak Kakanwilnya juga kita ikut evaluasi gitu Pak.
gitu. Jadi ini dan sekarang sudah mulai jalan Pak, sudah sebulan ini beberapa sudah jalan ya Inu ya, sudah mulai jalan ya. Jadi sekarang sudah berkurang gitu ya, intensitas turun. Kalau ke rektor juga begitu Pak Sekjen, saya kembalikan. Ini ada pengaduan begini-begini. Apa yang telah Pak Rektor lakukan, apa yang telah Bu Rektor lakukan gitu untuk menangani masalah ini. Ya, karena inilah karena apa ya, kalau kita lihat di statistik nih coba. Karena ini statistik profil hukuman disiplin. Nah ini coba lihat. Mungkin kalau dapat ada muri mungkin kita nomor 1 kali Pak. Kalau ada muri hukuman disiplin KL, kita itu terbanyak itu udah dapat muri itu. Ya. Sampai hari ini itu ada 3.748 rekomendasi hasil audit berupa penyatuan hukuman disiplin. Dan dari situ sudah, kalau kita lihat itu 3.251 sudah selesai. Jadi masih ada outstanding sekitar lebih kurang 467 yang masih proses, yang tadi disebutkan oleh Pak Sekjen, proses di Dewan Pertimbangan Hukum pemilihan hukuman ya, kepegawaian ya. Ya ini memang masih proses. Ya nanti salah satunya ini yang mau kita selesaikan sama Pak Karopek, data di Irjen itu berapa, data di Pak Karopek berapa, sehingga tidak ada saling lempar-lemparan. Kemarin saya minta ini data di Irjen berapa, udah ternyata data di Pak Karopek sudah selesai semua, tapi di data Irjen masih ada gitu. Nah kemarin ini makanya saya senang nih, terima kasih Pak Karopek sudah langsung menindaklanjuti. Saya bilang ini nggak boleh begini, saya maunya begitu. Jadi begitu Irjen berapa sudah mengeluarkan, Pak berapa yang sudah diproses, mana yang belum gitu, dan siapa yang belum. Kalau belum itu kenapa gitu. Jadi itu yang kemarin saya minta sama Pak Karopek supaya segera ditindaklanjuti. Alhamdulillah malam ini sudah diselesaikan dengan cepat gitu. Jadi kalau kita lihat dari hukuman disiplin ini paling banyak di Kanwil, Kan Menang. Ini kalau kategori Kanwil ini termasuk di Kakan Menak dan di Madrasah. Ini ada 2.600 termasuk di KUA. Ini masih hukumannya masih tinggi, ini ada 2.600. Lalu nomor 2 paling tinggi itu PTKN, ada 724. Dan di pusat 424. Ini pusat ini sebenarnya kalau dihitung-hitung ini dengan jumlah organisasi yang di pusat itu yang tidak bekerja termasuk tinggi juga gitu. Tapi alhamdulillah selama 2 bulan ini saya lihat di pusat hampir nggak ada ya pengaduan. Maksud Dumas itu yang paling banyak ya saya lihat yang selama ini hampir nggak ada lah. Paling kalau yang di pusat tuh saya lihat di Bimas Kristen itu masih lumayan banyak itu. Jadi tapi itu lebih banyak yang terkait biasanya masalah gereja yang sebagainya. Jadi kalau kita lihat itu hukuman ini apa? Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat dari sisi hukuman disiplin yang tadi disampaikan sama Pak Sekjen, ini ada 1.500 hukuman ringan, 1.240 hukuman sedang, dan 921 hukuman berat gitu. Dan yang paling banyak itu kalau hukuman berat itu penurunan pangkat gitu, setahun, jabatan gitu. Dan penurunan jabatan itu kalau di perguruan tinggi itu kalau yang profesor yang guru besar yang mungkin sedang menjabat dari rektor malah begitu turun jabatan bisa kemudian jabatan rektornya pun harus dicopot gitu karena tidak memenuhi syarat lagi gitu. Jadi saya kira ini tentu kita tidak boleh bangga nih dengan angka-angka ini. Ini bukan angka capaian prestasi ini gitu. Jadi harus menjadi concern kita bersama. Kenapa ini masih terjadi di kita? Ya, yang tentu kita ingin ke depan itu, ya makanya saya sebenarnya kembali lagi saya bilang ini sebenarnya makanya ini tolong nih Pak Karopek, malam ini tolong didata Pak, Kanwil yang hadir yang mana Pak, gitu.
Pak Rektor yang nggak hadir yang mana itu? Saya lihat beberapa Kakanwil hadir, jadi Pak Ulias Taha tadi hadir, saya lihat. Makasih nih Pak Kakanwil yang hadir. Ini menunjukkan bahwa begini, kalau malam ini aja nggak hadir, berarti nggak concern gitu loh. Kalau saya bilang ya, kalau pimpinan itu ada tugas, ada ini, kemudian nyerahin yang ngerjain eselon 7, Pak, gitu. Itu pertama nggak komit gitu terhadap sesuatu gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa apapun yang kita kerjakan kalau kita pimpinan nggak concern, ini nggak mungkin kita bisa selesaikan masalah dengan baik. Gitu. Karena apa? Ini coba lihat, kalau lihat ini jenis-jenis hukuman disiplin yang selama ini di apa? Ini coba lihat, ini jenis-jenis ini. Ada pungutan, masih ada penerimaan gratifikasi. Ini penerimaan gratifikasi ya. Ini sekarang. Saya kemarin baru tadi pagi ya, saya terima surat Pak Karopek. Kita baru menjatuhkan hukuman untuk yang di Inspektorat Jenderal itu ada 5 orang gitu. Gitu. Alasan ada menerima uang, ada ini. Jadi ke depan saya akan kejar itu yang ngasih uang pun saya kejar itu, Pak. Jadi nggak akan lolos. Jadi jangan berharap ini karena banyak juga di lapangan. Saya udah mulai dapat tuh masa no. Kalau ada irjen ke daerah itu malah seneng tuh, Pak. Bisa ngumpul-ngumpul gitu, ngumpul ngutip apa urunan. Ngumpul sekian nih alasan buat irjen gitu kan, buat tim irjen yang sedang turun. Ini hal begini ini harus nggak boleh lagi, gitu. Jadi saya ke depan akan saya kejar Pak Sekjen. Jadi kalau ada terbukti anak buah saya menerima sesuatu yang sifatnya kategori berat, yang memberi juga akan saya kejar Pak. Gitu. Jadi supaya tidak lepas Pak. Jadi kalau tidak mau ya jangan ngasih gitu kan. Gitu. Jadi sama-sama saling menjaga. Saya selalu bilang nih, di beberapa kesempatan saya kunjungan pembinaan ke Kanwil, harus ada kepedulian. Ini salah satu penyebab ya, penyebab kalau saya amati ya. Misalnya kasus perselingkuhan, ini banyak sekali ini. Perselingkuhan, pelecehan seksual, nikah tanpa izin, ya, nggak mau kawin lagi nggak minta izin sama nomor 1 gitu kan, main kawin aja gitu. Nah ini juga hal seperti ini harus kita ini kan. Kenapa? Karena ini mulai dari ketidakpedulian kita kepada teman. Misal contoh ini ada laporan lagi kemarin ke saya. Sering di kantor, ini yang satu laki satu perempuan nih pulang malam. Kalau keluar kota bareng-bareng, ya. Jadi ini yang muncul, nah kalau udah berdua sering-sering kayak gitu, ya ini berikutnya kan datang gitu kan Pak. Nah, saya minta nih yang hadir semua Pak, kemarin saya sampaikan juga di Surabaya, tolong Pak Kakanwil, Pak Rektor semuanya, kalau menugaskan anak buah, jangan selalu pasangan yang sama dalam sering-sering gitu. Kita harus cegah gitu. Boleh kalau bertiga boleh lah gitu kan. Tapi kalau udah berdua-dua itu harus dicurigai, gitu. Apalagi ya kalau dia di luar kota kan tidur bareng hotel bareng sama kan, gitu. Jadi tolong ini ibu jaga gitu semuanya. Saya selalu bilang, tolong ini ibu-ibu jaga suami, gitu. Jadi karena gini memang ketidakpedulian itu kita ngebiarin gitu kan Pak, malam di kantor lembur. Sampai ini Pak Sekjen udah pulang misalnya kan Pak Sekjen nggak mungkin nurutin sampai siapa yang belum pulang kan, gitu. Jadi tolong ini dibangun kepedulian, jangan dibiarkan gitu, tegur, jangan ini kan urusannya dia, ngapain saya ngurusin. Jadi kepedulian itu harus dimunculkan. Nah salah satu penyebabnya itu saya lihat nilai-nilai kepedulian kita kepada. Artinya ini lebih baik kita biarin dia berbuat salah dan biar irjen yang turun daripada kita cegah gitu. Padahal kita punya upaya untuk bisa mencegah itu. Jadi ini makanya tolong nih yang seperti ini. Nah ujaran kebencian ini juga belakangan saya lihat agak lumayan nih. Ujaran kebencian, menghina presiden, menyampaikan, menghina menteri agama khususnya. Ini hal seperti ini nggak ada kita. Saya udah bilang ya, setiap ujaran kebencian apalagi menghina menteri agama, presiden, itu langsung kita pecat gitu.
Saya nggak mau ini, karena itu udah lambang negara ya. Kalau udah menteri itu ya kebijakan pimpinan. Gitu. Jadi kepimpinan, jadi menghina dengan beda dengan tidak sepakat ya, beda ya. Kalau kita tidak sepakat itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah menghina, nah itu tidak ada ampun gitu. Jadi kalau saya bilang nggak sepakat ya silakan cari barisan lain gitu. Jadi ujaran kebencian, masalah radikalisme ini nggak ada ampun. Gitu. Jadi saya ingin tegaskan biar jangan terjadi di kita. Ya. Dan mudah-mudahan ini beberapa yang sekarang banyak kita tangani penyelewengan. Kalau penyelewengan anggaran saya lihat sudah mulai agak berkurang lah. Tapi kawin lagi, jinah gitu ya. Ini saya lihat belum ada turun gitu. Malah KUA gitu. KUA yang nikahin orang sekarang dia kawin juga gitu. Ini yang hal-hal seperti ini yang tentu keluarga sakinah itu kan fungsinya di KUA, Pak. Ya kan? Keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, yang segala macam itu ada fungsi di KUA. Sehingga ke depan nih yang saya minta ya, tolong nih slide berikutnya. Nah ini kita ini sebenarnya terus terang, saya ingin hukuman ini mulai kita turunkan lah. Saya nggak bangga tadi, malu itu loh. Malu itu banyak banget gitu. Tapi kalau kita ke depan bisa turunkan, itu bukan karena kita membiarkan gitu. Karena memang faktanya udah nggak ada lagi gitu. Saya kepingin seperti itu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen ya, orang hari ini ya, itu udah main yang tadi dibilang Pak Sekjen itu talent pool, sudah main kotak 1, kotak 2, kotak 3, sampai kotak 9. Jadi kalau orang dipromosi itu carinya dari kotak 9, ada istilahnya kotak 1, 2, 3, sampai 9. Itu kita udah di kotak-kotakan tuh, kotak 1 siapa, kotak 2, 3, berdasarkan hasil yang tadi disampaikan sama Pak Sekjen, kompetensi, profil pegawai itu sudah ada. Jadi kalau kita mau angkat dia di Kasubdit atau di ini, saya mau melihat dulu kotak 9 itu siapa. Gitu. Dan itu tidak bisa dimainkan, karena itu diawasi oleh KSN. Jadi ke depan saya pikir apa tadi gagasan cita-cita mulia kita di Biro Kepegawaian bahwa nanti kita talent pool, itu adalah salah satu cara kita mengurangi praktek transaksional di dalam mutasi, promosi, dan mutasi jabatan gitu. Kalau itu semua sudah itu jalan, oh cakep sekali itu. Makanya, nah orang lain sudah mikir, kita masih berkutat urusan tadi, urusan nikah lagi, urusan perselingkuhan. Orang udah kadung kemana itu? Nah ini yang tentu tantangan kita adalah di situ gitu. Jadi ini saya pikir langkah yang harus kita lakukan adalah di samping kita tetap penegakan hukum, ya, penegakan kampanye anti korupsi ya kemarin. Saya hadir di acara KPK di Yogyakarta bersama para rektor seluruh Indonesia. Salah satunya kemarin ada deklarasi, ada 12 renaksi yang nanti akan kita jalankan dalam rangka penegakan pencegahan korupsi ya dengan KPK. Jadi nanti saya berharap juga itu juga menjadi bagian ikhtiar kita. Kan ikhtiar itu nggak boleh kurang gitu Pak. Ikhtiar tetap harus ada. Dan saya optimis ya, di Kementerian Agama ini kita mampu bisa. Yakin bisa saya. Saya melihat potensi anak-anak muda itu punya semangat Pak. Tinggal memang kita mengawal mereka ini supaya dia nggak bengkok-bengkok gitu. Ya, itu yang tentu tone of the top itu penting gitu ya. Keteladanan kita ini pemimpin penting. Gitu. Jangan kita menginginkan yang terbaik tapi kita sendiri juga melakukan seperti itu. Dan tentu profesionalisme, kompetensi, makanya belajar terus-menerus itu penting. Ya, makanya ini kan tadi Pak Sekjen kan sudah menyampaikan, kita nanti akan ada profiling pegawai, ada asesmen semua nanti akan ada peta seperti apa gitu, sehingga nanti akan terseleksi dengan sendirinya orang-orang yang jadi ke depan itu bukan lagi
cari kedekatan atau bukan. Kompetensi seperti apa, hasil asesmennya seperti apa. Itu yang menjadi ukuran, kemudian dia tepat di satu tempat atau tidak. Jadi dalam profiling itu tidak hanya sekedar kita untuk dalam rangka promosi, tapi apakah seseorang tepat nggak di suatu jabatan tertentu gitu. Nah, ini saya kira saya sangat mendukung sekali, karena gini ya, sekarang Irjen tuh khusus di Sekjen tuh kita ada dua hal yang kita harus segera beres. Satu di Biro Kepegawaian, satu lagi di Biro Umum ya. Dan saya yakin nih dua-dua orang hebat nih. Kepala bironya hebat-hebat dan orangnya semangat untuk perubahan ada gitu. Jadi itu yang bikin saya juga semangat gitu. Kalau lihat orangnya lelet-lelet nggak kerja gitu, kita juga nggak semangat gitu ya. Jadi saya terima kasih nih, senang lihat Pak Karopek ini orangnya cukup energik dan cukup taktis ya nangkap hal-hal yang harusnya kita lakukan. Dan ini tentu harus kita beri kedudukan penuh kepada Pak Karopek agar tadi yang disampaikan mudah-mudahan bisa di launching diterapkan dengan baik ya. Saya kira itu Pak beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Ini sebelum ke audiens ini masih ada waktu Pak Sekjen. Kalau lihat satker kita banyak, ASN-nya besar, kira-kira ini langkah apa ini yang bisa dilakukan juga oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretariat Jenderal, utamanya untuk fungsi-fungsi pembinaan. Sehingga nanti tren hukuman disiplin ataupun pelanggaran disiplin tadi bisa turun. Apakah juga perlu didorong fungsi-fungsi pembinaan berjenjang dan seterusnya. Silakan Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Jadi saya langsung aja to the point. Jadi tadi Pak Irjen sebenarnya sudah menjawab tadi. Jadi kita mendelegasikan kewenangan itu kepada bawah kita. Tidak mungkin eselon 1 yang Pak Irjen misalkan, pengawasan ke 235.000 ASN. Nah, tentu kita harus mendelegasikan kepada Kakanwil. Nanti Kakanwil yang penting kan dalam konteks ini kan ada BAP di situ sebagai basis penyelidikan dalam konteks ini. Maka saya sepakat memang sesuai dengan roadmap kepegawaian juga nanti pada setelah kita melaunching pusat penilaian uji kompetensi nasional, itu di wilayah juga harus ada pusat penilaian uji kompetensi tingkat wilayah. Tidak mungkin satu ini mengcover 235.000, nanti berapa tahun selesai. Jadi ini sebagai piloting, nanti berapa wilayah pelan-pelan, lalu serentak mungkin ketika 34 provinsi ini sudah punya pusat penilaian kompetensi tingkat provinsi. Ini tingkat daerah. Sehingga nanti database dari sana menjadi mengumpul semuanya di pusat dalam konteks ini. Lalu nanti akan lahir talenta-talenta kita yang Pak Irjen tadi bilang kotak-kotak yang mestinya menjadi sorotan ini yang terbagus, ini agak bagus dan seterusnya. Sehingga nanti itu juga bisa dilakukan pembinaannya juga didelegasikan ke satker di bawahnya. Nah, kalau kita sudah pada level yang bagus, terpilih JPT Pratama bagus, tentu ini ya punya otoritas, punya kewenangan, punya kompetensi untuk memberikan pembinaan dan pengawasan. Itu bahasa Pak Inspektur Jenderal adalah kepedulian. Itu menjadi titik tolak untuk melakukan pengawasan ya kepedulian. Kalau nggak ada peduli, nggak mungkin bisa mengawasi secara utuh. Kira-kira Baik, gitu. Baik Pak Sekjen. Menarik ya Bapak Ibu, jadi memang ini fungsi pembinaan mesti jalan. Pak Irjen, kalau terkait dengan wacana majelis etik Pak Irjen, di Satker misalnya apakah itu dipandang efektif, dibutuhkan atau bagaimana menurut Pak Irjen? Sebenarnya gini, kalau saya itu termasuk orang yang nggak terlalu
Kalau dengan, maksud saya gini, kalau dengan struktur yang ada itu sebenarnya bisa jalan. Kenapa kita harus bikin lagi organ-organ baru ya? Yang sebenarnya, nah sebenarnya kita sudah cukup gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau katakanlah seperti yang tadi masalah penegakan hukum ya. Misalnya gitu contoh lah. Kemarin saya terima pengaduan masalah salah satu guru besar dilaporkan plagiat. Nah, gitu kan. Plagiat. Walaupun kita sebenarnya Irjen itu berwenang ranahnya juga untuk memeriksa kalau ada pelanggaran disiplin. Tapi sebenarnya di perguruan tinggi itu kan sudah ada senat. Ada komisi kode etik di situ. Nah, sebenarnya kalau itu di sana bisa bisa diproses, itu enggak harus ini. Maka itulah yang tadi saya bilang. Saya bilang kemarin sama misalnya di perguruan tinggi. Jangan saling tunggu di tikungan gitu loh, Pak. Jadi rektor nunggu dekan nunggu rektor. Jadi cari-cari salah, nunggu kapan dia berusaha. Sama juga kanwil juga begitu. Jadi, nah sama juga seperti kebiasaan yang selalu saya bilang. Ini juga kita sudah mulai harus kemarin di Jawa Timur saya bilang. Setiap kali ada mutasi pejabat, katakanlah di Kakan Menak. Jadi ada Kakan Menak baru, jangan langsung ada langsung diembus informasi. Ah ini mau ada revaluasi ini. KUA-nya mau ada evaluasi. Kepala madrasah mau ada evaluasi. Nah, mulai kasak kusuk. Ya kan? Cari aman. Nah, ini juga yang karena saya bilang mulai saya pikir, inilah kemudian mendorong kenapa beberapa misalnya penggunaan yang itu tadi kehukuman disiplin. Nah, ini ya praktek-praktek ini ya. Jadi sistem yang ada itu harus makanya saya bilang tadi kalau di tingkat Kakan Menak, Pak Kakanwilnya yang harus sering aktif turun. Jadi saya pikir kalau seperti itu kita lakukan dengan konsisten, Pak, itu insya Allah lah Pak Karopek, walaupun tidak mungkin langsung hilang total, tapi kita bisa mengurangi lah Pak. Baik. Ya, saya kira demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Irjen. Jadi tetap ya fungsi-fungsi pimpinan Satker sangat dibutuhkan. Dan saya kira ini butuh kerjasama semua pihak. Ini yang hadir di acara malam ini para pimpinan Satker, Pak Sekjen, Pak Irjen, itu ada para Kakanwil, para rektor. Nah ini mohon waktu kita mengundang mungkin ada 3 orang dari peserta kita pada malam hari ini. Ada Pak Wawan Wahyudin, silakan kembali untuk mungkin ada yang angkat tangan. Pak Wawan Wahyudin, kemudian ada lagi Banten, mana Banten? Pak Wawan Banten ya. Ini Kanwil yang lain barangkali ada rektor. Ini mumpung kita ketemu Pak Irjen dan Pak Sekjen bersamaan ini. Baik. Ya, silakan Pak Wawan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Kabiro, terima kasih atas arahan di malam yang berbahagia ini. Saya sudah kebetulan dengan Pak Irjen baru pulang dari Jogja. Dan alhamdulillah selamat, ini baru sampai. Ini ada ASN yang dicatut namanya oleh parpol tertentu. Saya cepat sigap ambil langkah dengan sesuai arahan Bapak. Saya panggil yang bersangkutan, saya pertemukan dengan KPU, dan akhirnya selesai. Nah, ini menurut saya arahan Bapak ini tepat sekali, apalagi situasi suhu politik yang di daerah terutama. Walaupun waktu kami ngambil langkah, mikir-mikir bagaimana karena ini situasi harus cepat kondusif, maka kami panggil KPU-nya dan ternyata memang parpol tertentu melakukan kesalahan. Kemudian akhirnya saling memaafkan dan buat pernyataan untuk tidak mencoba-coba merekrut daripada ASN UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terlibat itu. Dan di samping kami pun mengintegrasi yang bersangkutan kalau memang ingin jadi anggota DPR atau keluar sebentar dari ASN-nya. Hanya ketakutan sendiri Pak Sekjen dan Pak Irjen, mohon maaf.
Yang kedua, kami mohon penegasan peran SPI, Pak. Peran SPI yang barangkali sesuai arahan Bapak waktu di Jogja, ini akan diberlakukan tentu dengan batasan-batasan yang sejauh mana kira-kira begitu. Hanya itu saja masukan sekaligus juga informasi dan pertanyaan terkait peran SPI ya, di perguruan tinggi. Ya. Situasi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, terima kasih. Pak Irjen, ada dua hal ini Pak Irjen. Kami persilakan untuk bisa direspon. Terima kasih Pak Rektor, Pak Profesor Wawan. Yang pertama ini, terima kasih banyak nih kalau Pak Wawan sudah ambil inisiatif. Ya, saya kira inilah contoh yang konkret ya, yang harusnya kita contoh gitu, yang dari proaktif dari pimpinan menyelesaikan masalah gitu. Jadi jangan dikit-dikit ke irjen, dikit-dikit ke irjen gitu. Jadi sehingga semuanya sebenarnya itu yang tadi bisa kita kurangi sehingga nggak perlu orang. Nah ke depan memang, nah ini yang mau lagi saya pikir Pak Sekjen. Jadi nanti ke depan itu saluran pengaduan Pak. Jadi di setiap satuan kerja. Kalau selama ini memang satuan pengaduan ada, tapi ke depan tuh kita dorong mungkin setiap satuan nanti harus punya WA, Pak. WA khusus pengaduan gitu, Pak. Sehingga orang dengan mudah akan mengadukan kalau memang ada masalah di satuan kerja itu, Pak. Supaya juga tidak lari lagi ke Irjen, Pak. Ya, kalau memang tidak puas, tidak selesai di satuan kerja, jadi barulah ke Irjen. Tapi itu memang betul-betul selektif jadinya. Nah, yang kedua, peran SPI, Pak. Jadi saya masih meyakini bahwa audit internal itu sebagai perangkat yang dibutuhkan dalam sistem pengendalian di satu organisasi, itu apabila akan berperan maksimal apabila dia bisa melakukan perannya secara baik. Ya. Agar dia bisa melakukan peran secara baik, paling tidak itu butuh perangkat dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, kemudian bisnis prosesnya juga benar. Yang keempat adalah prasarana dan sarana dukungan anggaran yang cukup. Jadi 3-5 hal ini yang ini. Inilah yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri saya lapor. Ke depan saya ingin Irjen itu akan saya kurangi intensitas keperluan tinggi. Saya akan tingkatkan SPI-nya Pak yang lebih banyak gitu. Cuma memang SPI itu harus kita kendalikan Pak. Jadi Irjen nanti akan meng-QA SPI Pak. Jadi mulai nanti dari perangkat penataan di SPI itu Pak, personilnya mulai ketua, wakil ketua sampai anggota mungkin ya, itu harus dengan sepengetahuan Irjen Pak. Makanya nanti mungkin kita butuh ini Pak Sekjen, perbaikan PMA-nya tentang SPI. Jadi tadi kita atur kelembagaannya seperti apa, kemudian program kerjanya seperti apa. Jadi Irjen itu nanti akan nge-proof. Jadi program kerja yang dari nanti diusulkan, jadi Irjen itu harus mereview Pak. Sehingga program kerja yang dilakukan oleh SPI itu sesungguhnya itu adalah perpanjangan tangan yang harusnya dilakukan oleh Irjen gitu Pak. Sehingga SPI melakukan laporannya cukup ke Irjen gitu. Nah dengan seperti itu kita harapkan nanti tidak ada perguruan tinggi yang tidak terpantau Pak. Kalau sekarang kan Irjen sangat terbatas juga melakukan kegiatan pengawasan. Sehingga kita harapkan juga nanti 73 perguruan tinggi ini, jadi kalau Irjen turun itu hal-hal yang sifatnya sangat strategik Pak. Yang sifatnya itu merupakan concern dari Bapak Menteri, sehingga itulah yang perlu kita lihat Pak. Jadi tidak perlu seperti sekarang tupoksi segala macam kinerja itu udahlah kita serahin semua sama SPI gitu Pak. Dan memang salah satunya penguatan. Jadi mungkin akan ada reposisi Pak, auditor ya, reposisi auditor yang dari pusat, mungkin ada sebagian yang ke SPI, agar SPI ini menjadi kuat gitu. Jadi saya kira seperti itu Pak Wawan nanti ke depan, makanya nanti di minggu depan kita rakorwas ya, salah satunya Komisi 1 nanti itu para rektor dan SPI, kita akan buat kesepakatan seperti apa SPI yang kita harapkan. Nanti dari kesepakatan itu nanti akan kita buatkan PMA-nya seperti apa Pak, sebagai basis. Karena ini juga ini Pak, kenapa salah satu ini teman-teman nggak mau ke SPI, jenjang karirnya nggak jelas.
Angka kreditnya nggak jelas kata. Itu salah satu yang nanti mungkin Pak Karopeng ini juga menjadi salah satu bagian dari yang harus kita pikirkan sama-sama. Saya kira demikian Pak Wawan. Iya, makasih Pak Irjen, menarik ya. Ini yang untuk perguruan tinggi. Barangkali masih ada dari Kak Kanwil yang ingin menyampaikan pertanyaan atau opini barangkali. Iya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, berkenan Pak Sekjen closing remark-nya untuk malam hari ini, barangkali terkait dengan upaya kita mendorong fungsi-fungsi pembinaan lebih baik agar tren pelanggaran disiplin di Kementerian Agama bagi ASN kita turun. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelum closing statement, saya menambahkan tadi Pak Irjen, saya sepakat dengan apa yang kalau itu dengan kreativitas Irjen itu saya sepakat terkait dengan SPI. Memang selama ini mestinya SPI itu ketika ada pemeriksaan BPK, dia sebagai pendamping utama. Tapi rata-rata lari. Kan gitu Pak Irjen. Ya, karena itu menjadi sangat penting untuk karena dia mestinya mengaudit duluan. Jadi tahu persoalan-persoalan yang ada di kampus. Sehingga nanti ketika datang, ini loh masalah. Dia perbaiki sendiri. Sehingga nanti ketika BPK datang, itu masalah sudah tahu dan apakah sudah ditindaklanjuti apa belum. Kan gitu kan? Sehingga nanti ketika datang mesti akan temuannya itu menjadi ya temuan pasti sih ada, tapi kan paling tidak temuannya ringan. Yang kedua, mungkin saya usul pada Pak Irjen, ini SPI yang jadi perguruan tinggi ini belum dilatih auditornya. Karena mereka basicnya dari akademik, akuntansi, syukur kalau SPI-nya itu alumni akuntansi. Tapi kalau sarjana magister agama itu yang jadi susah dalam konteks ini. Auditnya dengan agama kan gitu. Ini perlu memang saya sepakat untuk ditata lah, tata kelola SPI untuk bahan rakorwas dalam konteks ini. Baik, terima kasih semuanya. Saya rasa ini menjadi penting. Sekali lagi saya apresiasi dan terima kasih Pak Irjen yang sudah sangat membantu Sekretaris Jenderal terutama dalam konteks hukuman disiplin ini, sehingga kita ke depan saya rasa bisa kita kurangi karena ini menyangkut tentang tadi reward and punishment. Kita sebenarnya selama ini yang ditonjolkan, yang di-push itu adalah punishment-nya, reward-nya enggak ada. Karena itu bagian dari ini adalah sebenarnya untuk agar supaya ada balance antara reward and punishment. Orang yang punya prestasi-prestasi itu mestinya dikasih reward. Ya, saya apresiasi juga ketika misalkan ada pemilihan guru teladan, pemilihan KUA teladan, itu mestinya kan bisa diapresiasi. Jangan hanya kemudian yang ditampilkan ada hukuman disiplin aja terus, tapi rewardnya ini, ya ada dosen teladan. Mungkin di masing-masing satker itu menjadi sangat penting saya piloting. Ada pegawai yang teladan, pemilihan pegawai teladan di lingkungan satker masing-masing. Itu menjadi balancing terhadap adanya hukuman disiplin itu. Jadi reward and punishment satu kesatuan, tetapi jangan jumlah ke punishment-nya saja. Tapi yang berprestasi nggak dapat reward. Ini kan tidak adil menurut saya. Jadi ke depan saya rasa ini juga perlu dipikirkan kepegawaian bagaimana wujud reward and punishment. Itu salah satu mandatori dari 8 unsur area merit system dalam konteks ini. Saya rasa demikian. Terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal. Selanjutnya closing remark dari Pak Irjen kita. Silakan Bapak. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan dalam setiap kali habis sholat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa di dalam hidup ini yang kita cari adalah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu akan bisa kita capai, kita raih apabila kita menjadikan hidup ini bermakna dan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Hidup yang bermakna dan bermanfaat buat orang lain akan kita bisa rapat, apa kita bisa raih apabila kita dalam melakukan sesuatu itu ikhlas itu menjadi prinsip hidup kita. Seperti
moto lagu apa namanya di moto kita di Kementerian Agama, ikhlas beramal, ya. Dan ikhlas beramal ini akan kita bisa gapai apabila integritas itu sudah menjadi bagian yang bersatu dengan hidup kita. Orang yang berintegritas akan bisa mencegah diri kita daripada perbuatan tercela. Dan itulah kehormatan sesungguhnya yang kita dapatkan selaku manusia yang ada di muka bumi. Semoga kita semuanya bisa menjaga integritas dengan baik. Dengan integritas yang baik, kita bisa menjaga kehormatan kita, dan kehormatan yang sesungguhnya itu kita mendapatkan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Itu saya kira esensi dari apapun yang kita kerjakan di dalam kita bekerja, khususnya sebagai insan di Kementerian Agama yang kita cintai dan kita banggakan. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Pak Karom. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Tentu masih banyak hal yang nantinya bisa kita diskusikan, implementasikan di lain kesempatan. Tapi poin pentingnya, highlightnya adalah bahwa fungsi-fungsi pembinaan harus jalan di semua level organisasi di Kementerian Agama ini. Dan tidak hanya aspeknya hukuman, tetapi juga aspek penghargaan. Reward itu juga harus seimbang. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini memberikan inspirasi sekaligus menguatkan tata kelola birokrasi di kita, Kementerian Agama yang lebih baik dan semakin maju ke depan. Saya, pemandu acara pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.